Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 3 benda di sekitarku, subtema 4 keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran 2. Materi ini ada di halaman 185 sampai dengan 193. Baik anak-anak, Ibu langsung membahas materinya ini. Materi pembelajaran 2, ayo mencoba anak-anak. Asiknya membuat gulali. Gulali adalah sejenis permen yang terbuat dari gula pasir. Rasanya manis dan mudah membuatnya. Sambil membuat gulali, cermati perubahan wujud yang terjadi. Alat dan bahannya yang pertama adalah 500 gram gula pasir, kedua 200 ml air matang, ketiga pewarna makanan, dan keempat tusuk sate. Kita lanjut ke cara membuatnya anak-anak. Yang pertama adalah campurkan 500 gram gula pasir dengan 200 ml air matang. Kemudian tambahkan pewarna jika diperlukan. Yang kedua, aduk campuran tersebut hingga merata. Kemudian panaskan di atas api sedang. Yang ketiga, aduk-aduk terus hingga mendidih dan airnya mulai berkurang. Setelah itu, angkat dari api dan diamkan sampai adonan mengental. Yang keempat, jika sudah dingin dan mengental, maka adonan gulali tersebut sudah boleh dibentuk. Lilitkan pada tusuk sate dan bentuk menjadi aneka bentuk yang kamu sukai. Lanjut ke materi ayo menulis anak-anak. Buatlah pertanyaan dari proses pembuatan gulali. Tuliskan jawabannya di kotak yang disediakan. Baik, di sini Ibu memberi contoh anak-anak. Apa yang terjadi saat gula pasir dipanaskan? Jawab, saat dipanaskan, gula pasir mencair dan warnanya berubah menjadi gelap. Pertanyaan kedua, mengapa adonan yang dididihkan airnya menjadi berkurang? Jawab, air berkurang karena berubah wujud menjadi uap air atau menguap. Pertanyaan ketiga, apakah warna gula pasir yang berubah menjadi gelap bisa kembali menjadi putih seperti semula? Jawab, tidak bisa. Karena perubahan warna itu bersifat tetap. Pertanyaan keempat, kapan adonan gulali tersebut boleh dibentuk? Jawab, adonan gulali tersebut boleh dibentuk setelah adonan tersebut dingin dan mengental. Pertanyaan kelima, perubahan wujud apa yang terjadi dari adonan panas hingga dingin dan mengental? Jawab, perubahan wujud dari cair ke padat atau membeku. Lanjut ke materi ayo mengamati. Kamu sudah melakukan dan mencermati cara membuat gulali. Sekarang tuliskan perubahan wujud yang terjadi selama pembuatan gulali. Tuliskan contohnya. Baik, Ibu mulai dari peristiwa yang pertama, yaitu saat gula pasir dipanaskan, butirannya tidak terlihat lagi. Perubahan wujud yang terjadi yaitu gula pasir mengalami perubahan wujud dari padat ke cair atau mencair. Kedua, peristiwa adonan gulali mendidih, air menjadi berkurang. Perubahan wujud yang terjadi, air mengalami perubahan wujud dari cair ke gas atau menguap. Yang ketiga, peristiwanya setelah adonan dingin dan dibentuk, lama-lama adonan mengeras. Perubahan wujud yang terjadi, adonan gulali berubah wujud dari cair ke padat atau membeku. Lanjut ke materi ayo berdiskusi anak-anak. Kelompokmu telah mempraktikkan membuat gulali. Apa yang terjadi jika setiap anggota kelompokmu tidak melaksanakan tugas masing-masing atau tidak bekerja sama? Tentu tugas kelompok tidak akan berhasil atau membuat gulali tidak akan berhasil. Tugas kelompok akan berhasil jika menunjukkan sikap bersatu. Sikap bersatu banyak contohnya. Diskusikan bersama kelompokmu.
makna dan contoh kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu. Sikap bersatu adalah sikap berkumpul menjadi satu tanpa memandang perbedaan untuk mencapai suatu tujuan. Contoh sikap bersatu adalah berkumpul dan bekerja sama untuk mengerjakan tugas kelompok membuat gulali hingga tugas itu selesai dengan baik. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya-budaya yang beragam. Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke tentunya juga memiliki budaya maupun tradisi yang berbeda-beda di setiap tempatnya. Namun keberagaman tidak seharusnya menimbulkan permasalahan dalam negara ini. Sebaliknya, keberagaman yang ada di Indonesia seharusnya dapat mempererat hubungan antar masyarakat satu dengan yang lainnya. Sama seperti semboyan nasional kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita harus bisa menjaga persatuan dan kesatuan negara, meskipun kita datang dari latar belakang yang beragam. Persatuan dan kesatuan dapat dilatih mulai dari lingkungan terdekat, mulai dari lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Di lingkungan rumah, sikap bersatu dimulai dengan saling menghargai pendapat dan peran yang beragam di rumah, saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Penerapan di sekolah maupun di lingkungan sekitar, sikap bersatu dapat dilakukan dengan cara saling menghargai keragaman suku, bangsa, dan budaya, tidak merendahkan adat istiadat lain, dan menghormati segala bentuk tradisi lain yang tidak sama dengan tradisi sendiri. Lanjut ke materi Ayo Mengamati anak-anak. Dalam keluarga penting untuk mempunyai sikap bersatu. Berilah tanda centang pada gambar berikut. Gambar yang menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga. Kita cermati di sini ada seorang anak yang menyapu sendirian. Ini berarti tidak menunjukkan sikap bersatu anak-anak karena dia sendiri. Di gambar kedua, ini tampak ada ibu dan dua anaknya. Di sini anak-anaknya sedang bermain bersama dengan rukun, dengan gembira anak-anak. Ini menunjukkan sikap bersatu. Kita centang. Ke gambar berikutnya anak-anak, tampak gambar seorang anak yang membantu ibunya mencuci piring. Ini menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga. Maka kita centang anak-anak. Ke gambar berikutnya, di sini ada gambar seorang anak yang menonton televisi. Ini karena dia sendiri ataupun dia tidak membantu orang tuanya, maka tidak menunjukkan sikap bersatu. Tidak kita centang. Di sini selanjutnya ada gambar seorang anak yang menyembur pakaian sendirian. Ini tidak kita centang karena tidak menunjukkan sikap bersatu. Tidak ada yang membantu anak-anak. Ke gambar berikutnya, di sini tampak kakak dan adik yang sedang belajar bersama. Ini menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga. Kita centang anak-anak. Ke gambar berikutnya, tampak seorang anak yang sedang bermain saat ibunya memasak. Sikap ini tidak menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga. Seharusnya anak membantu ibu saat ibu memasak. Tidak kita centang. Ke gambar yang sebelah kanan, tampak seorang anak yang membantu ayah mencuci motor. Ini menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga. Kita centang anak-anak. Lanjut ke materi Ayo Bercerita kita. Kamu telah memilih aktivitas yang menunjukkan saling membantu di rumah. Perhatikan cerita Edo di bawah ini. Hai, namaku Edo. Aku bersekolah di SD Nusantara. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, aku merapikan tempat tidurku. Aku juga menolong ibu menjaga adikku ketika ibu memasak sarapan. Pada sore hari, aku membantu ibu menyiram bunga dan pohon di kebun. Pada malam hari, ayah dan ibu membantuku mengulang pelajaran di rumah. Di rumah, kami saling tolong-menolong. Tolong-menolong membuat pekerjaan menjadi mudah dan ringan.
aku pun menjadi semakin sayang kepada ayah dan ibu. Bagaimana dengan ceritamu? Ceritakan pengalamanmu saling tolong-menolong dalam keluarga. Presentasikan di depan kelas. Baik, di sini Ibu memberi contoh cerita pengalaman dalam keluarga, yaitu sikap saling menolong. Judulnya adalah membersihkan ruang keluarga. Pada hari Minggu yang lalu, aku dan keluargaku bekerja bakti membersihkan ruang keluarga. Ayah membagi tugas untuk setiap anggota keluarga. Ayah bertugas membersihkan kaca jendela. Ibuku mendapat bagian tugas membersihkan lemari kaca. Kakakku membersihkan meja kursi dengan kain lap. Sedangkan aku bertugas menyapu lantai. Sambil melakukan pekerjaan masing-masing, kami berempat bersenda gurau. Kami bercerita pengalaman kami masing-masing. Tanpa terasa, pekerjaan kami sudah selesai. Setelah selesai bekerja bakti, kami sekeluarga makan pagi bersama. Teh hangat dan masakan sudah tersedia di meja makan. Kami sekeluarga menikmati soto ayam masakan. Lanjut ke materi Ayo Berlatih anak-anak. Persatuan akan membuat segala sesuatu menjadi mudah dan indah. Bersatu tidak hanya di rumah, namun bersatu juga dapat dilakukan saat olahraga permainan. Contoh olahraga permainan adalah sepak bola. Untuk bisa bermain bola, kalian harus dapat membawa bola dengan kakimu menuju gawang. Kegiatan ini disebut menggiring bola. Mari berlatih menggiring bola. Sebelum bermain, perlu melakukan pemanasan terlebih dahulu. Permainan estafet bola. Yang pertama, bentuklah kelompok yang terdiri atas 4 orang siswa. Yang kedua, setelah diberi aba-aba mulai, anak pertama menggiring bola ke arah anak kedua. Anak kedua menggiring bola ke arah anak ketiga. Anak ketiga menggiring bola sampai batas akhir. Setelah sampai ke batas akhir, anak keempat segera menendang bola menuju gawang atau ke titik yang ditentukan. Siapa yang paling cepat, itulah pemenangnya. Kita cermati pada gambar anak-anak. Ini adalah gambar anak-anak yang sedang bermain estafet bola. Setelah melakukan pemanasan, tentukan cara tercepat untuk menggiring bola. Diskusikan bersama guru dan temanmu. Kamu dapat menggiring bola dengan berbagai cara. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggiring bola dengan kaki bagian luar. Tampak pada gambar yang pertama, ini seorang anak yang menggiring bola dengan kaki bagian luar. Yang kedua, menggiring bola dengan kaki bagian dalam. Ini tampak pada gambar seorang anak yang menggiring bola dengan kaki bagian dalam. Ke gambar ketiga, menggiring bola menggunakan punggung kaki. Tampak pada gambar di sini seorang anak yang menggiring bola dengan punggung kaki. Cobalah menggiring bola dengan ketiga gerakan tersebut. Gerakan mana yang mudah kamu lakukan? Berlatihlah bersama temanmu. Tentu saja didampingi oleh bapak atau ibu guru di sekolah. Baik anak-anak, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.